Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih di channel SMK Angkasa 1 Margahayu untuk kegiatan podcast. Nah, terus tidak asing lagi di depan kita itu ada sang legend nih ya, sang legenda, yaitu Pak Wawan Purkon. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini salam dulu ya Guru Abi ya mah di Iya, siap. SMP. Ya, Pak Wawan, jadi kita ngobrol-ngobrol aja ya, tentang sekolah dan tentang semasa Bapak ngajar di sini ya. Mungkin langsung aja nih saya mau bertanya nih Pak Wawan. ya. Nah, pertanyaan pertama, tahun berapakah Bapak mulai bekerja menjadi guru di SMK Angkasa 1 Margahayu? Ayo. Eh, mengajar di SMK Angkasa 1 Margahayu tahun 2009. 2009 ya. 2009. Ya, pertama masuk 2009 kebetulan mengisi jam SPK. SBK. Awalnya SPK dulu. Hmm. Transfer dari Bu Sukemi. Iya. Ya. Nah, setelah itu 2010 mengajar PKN karena memang jurusannya jurusan PKN. Oh, Bapak yang diampunya PKN. PKN. Gitu ya. Sebelumnya masih mengajar di SMP Negeri 2 Katapang. SMP Negeri 2 Katapang, Ya. SMP saya, Pak. Ya, dan Anda juga kan pernah diajar sama Betul. saya. Gitu. Sangat betul sekali. Dulu aduh, luar biasa Bapak ngajar tuh bikin termotivasi terus. Pernah, Pak. Alhamdulillah. Pernah dulu saya diajar sama Bapak waktu itu tuh ujian. Ya, Dikasih kisi-kisi cenah. ya, Kasih kisi-kisi. Sok kisi-kisina motor zaman dulu cenah. ya. Motor non. Bukan kisi-kisi itu mah password. Password ya. Ya. Mikir mau motor naon gitu nya, motor apa, ini mah runding sama teman-teman motor CB berarti jawabannya C jeung B. Ya. CB we CB terus Ya, efek betul. bener B. Ya, betul. Nah itu pengalaman. Itu trik guru itu. Trik guru ya. Ya. Nah, terus selanjutnya Pi, ini saya manggil Api ya, gak apa-apa karena emang terbiasa Api ya, diapihkan ya. Nah, pengalaman yang tidak akan pernah terlupakan selama mengajar apa sih di SMK Angkasa 1 Margahayu nih? Kalau yang tidak pernah terlupakan di SMK Angkasa 1 Margahayu itu siswanya lebih kepada takut dengan dehem gitu. Oh, dehem tuh gimana tuh? Dehem itu kalau guru berbicara agak keras sedikit dia itu langsung nunduk atau dia bilang siap gitu. Siap. Oh. Ya. Padahal itu hanya batuk biasa. Batuk tapi biasa. dia langsung siap posisi gitu. siap. Oh. Iya, siap. Pada zaman itu seperti itu. Tapi di zaman sekarang pun masih ada itu karakter yang diterapkan seperti itu, selalu siap. Salah juga siap, betul juga siap gitu. Ketemu saja sudah siap. Tapi siapnya nggak tahu siap seperti apa. Jadi pengalaman terbesar sama tidak pernah terlupakan itu ya untuk siswanya. Kalau dulu kan kalau Bapak mengajar di SMP Negeri 2 Katapang itu atau di SMP sebelumnya atau dulu pernah di Semea kan, di Semea. Oh, pernah juga di Semea SMK 2 berarti ya, SMK 2. Bukan di Semea Pasundan. Oh, Semea Pasundan. Itu cewek semua berarti. Semua. Cakep-cakep pokoknya. Ya, dan itu suplemen gitu. Suplemen, jadi bikin semangat ya. Bikin semangat gitu. Jadi bikin kuat gitu. Gimana tuh di Semea di sana? Ya, perbandingannya gitu. Perbandingannya kalau di sana lebih ke mengajar seperti ke emak-emak gitu. Kalau di kehidupan biasa, karena ketika ada suatu hal yang lucu, nah ketawanya bukan satu atau dua orang, semua kan ketawanya, cekikikannya semua. Nah, kalau di sini enggak begitu karena terbatas dengan pembelajaran yang lebih ke ke lanut gitu. Militer mungkin militer. Jadi taragang gitu bawahnya taragang sehingga kita harus memodifikasi karena pembelajaran PKN itu pembelajaran yang katanya ngantuk. Nah, tapi dengan gerakan-gerakan tertentu yang diilustrasikan ke pelajaran itu dibikin semangat happy lagi. Nah, tapi alhamdulillah tidak membuat kantuk. Contohnya saja Pak Sandi sendiri ya
Iya. pernah diajar dengan bapak. Pernah banget. Nah, itu kan sampai sore kan? Iya, Sampai sampai jam sore. 3. Pernah nggak ngantuk dengan diajar? Enggak pernah. Nah, itu Selalu happy terus selalu bawahnya. happy gitu. Jadi Ah. itu pembelajaran yang kalau di apa namanya di pembelajaran diktas itu gemrot itu istilahnya. Gemrot. Gembira dan menyenangkan. Wih, gemrot berarti gembira dan menyenangkan. Ai broten apa sih? Nah, brot itu ya menyenangkan lah. Oke. Nah, selanjutnya Pi, nih pertanyaannya nih. Bagaimana perbedaan generasi ke generasi siswa yang Bapak ajar dari mulai dulu mungkin sampai sekarang nih? Perbedaannya apa sih? Kalau perbedaannya kalau dulu lebih ke apa disiplinnya benar-benar disiplin ya. Nah, dengan perkembangan zaman yang lebih walaupun tidak begitu lama sih ya di 2009 sekarang 2022 ya. 2022. Ya tidak begitu apa namanya signifikan perubahannya. Hanya kalau zaman dulu itu lebih disiplinnya lebih kuat. Ya, kalau zaman dulu itu disiplinnya lebih kuat. Lebih ketat mungkin ya. Ya, satu gitu. Tapi lebih serius anaknya. Nah, karena keseimbangan antara pendidikan dengan apa namanya dengan adanya nuansa kegiatan yang cukup. Yang cukup artinya dia juga kegiatan secara akademis ada, kegiatan ekstrakurikulernya juga lengkap. Kalau dulu kan? Iya, betul. Nah, terus rekreasinya juga ada. Ada dulu. Nah, dulu itu biasa kita jalan-jalan ya, Bi. Setiap tahun ke Jogja kan. Woi, gaya. Nah, terus kalau prakerin juga kan kita bisa ke Jakarta. Ke Jakarta ya. Biasanya kunjungan industri ya, Bi. Industri kan. Nah, setelah kunjungan industri ke depan. Iya. Nah, kalau yang sekarang itu lebih ke terbalik. Kalau sekarang itu sebaliknya gimana tuh? Terbaliknya kalau dulu itu bahkan lebih modern, kalau sekarang ortodok. Oh, jadi flat ya gitu. Kuulen. Jadi tidak pernah ngegas gitu kalau sekarang itu. Kalau istilah touring itu nggak pernah ngegas. Nggak pernah ngegas ya. Nggak pernah ngegas. Dan lebih kepada nyublek. Diajar saja. Jadi tidak ada rekreasi. Tidak ada. Nah, kunjungan industri juga sama sekali tidak ada. Sosial dunia luarnya kurang mungkin ya. Sangat-sangat kurang, apalagi dengan kondisi yang sekarang, kondisi yang tidak menentu. Iya, betul. Pandemiknya sudah hampir 2,5 tahun ya. Hampir mau 3 tahun. Hampir 3 tahun. Jadi anak-anak yang selama ini 3 tahun dari kejadian yang sangat menyakitkan itu sangat berpengaruh pada imajinasi dan motivasi anak itu sampai saat ini kelihatan anaknya agak kurang berkembang lah. Betul. Lebih kepada kalau ditanya itu harus digebrak dulu. Kalau sekarang mah itu ya, maaf barangkali ada istilah bolohonya gitu kan. Dia harus digebrak dulu baru dia sadar. Itu karena di rumahnya terbiasa daring kan. Iya, betul. Jadi sambil ngadapang, sambil gogoleran gitu kan. Nah, ya gitu. Betul, dulu mah sampai kita tuh ya setiap tahun tuh ke Jogja rekreasi. Jadi ada refreshingnya buat siswanya gitu. Betul. Tadi kata gurunya juga sama gurunya juga dari agak celepeng gitu. Karena kurang rekreasi ya, tidak betul. Seimbang. Tidak seimbang dengan apa yang sekarang mungkin dikasih dunia pendidikan harus seabrek-abrek gitu ya. Lebih penekannya lebih harus ke teknologi. Nah, itu. Sementara gurunya tidak ada tidak ada gimana lah untuk refresh gitu. Refreshing. Kalau di komputer itu kan harus direfresh lagi. Jadi otaknya kita juga sama sih sebagai guru. Sangat-sangat disesalkan dengan keadaan seperti ini. Sayang sekali ya waktu itu pandemi hampir 3 tahun kita juga tidak bisa apa-apa ya, Pi ya. Sampai sekarang juga punten yang mungkin guru-guru sepuh juga harus terpaksa ikut. Tapi jangan bilang sepuh melihat saya gitu. Tapi teh tersepuh sebenarnya. Tapi jiwanya muda. Masih muda. Nah, tapi Pi lebih karisma gitu. Karisma, tuh selalu apalagi lihat kumisnya Pi aduh. Kalau cewek-cewek di karisma gitu. Ya, karisma lah, berkarisma. Nah, terus Pi, ya inilah saat pandemi ini kan
lumayan tuh lama 3 tahun ya Pi ya. Ya. Apa ketakutan Api sih buat siswa yang siswa-siswi di SMK Angkasa 1 Margahayu setelah lulus dari sini? Yang ditakutkan apa sih? Nah, yang ditakutkan, yang sangat-sangat ditakutkan itu siswa yang keluaran atau istilah kalau istilah anak-anak itu jebolan gitu kan. Jebolan tahun ke tahun itu kan berbeda-beda. Betul. Kalau dulu itu kan lebih istilahnya lebih tantangannya lebih terkondisikan. Artinya secara struktural itu lebih tersusun dengan rapi. Betul. Nah, teruji gitu anak-anak dulu. Kalau ya anak-anak sekarang kan kurang karena kurang keluar. Ekstrakurikulernya kan kurang. Lalu untuk bersaing dengan SDM yang lain. Betul. Ya, terutama impor, yaitu impor dari luar. Nah, SDM yang kita itu, jebolan-jebolan yang kita itu dikhawatirkan kurang begitu kompetisinya, kita ditakutkan kalah gitu. Masih ditakutkan ya. Karena kan PKL tidak ada. Iya, gitu betul. kan. Sempat kita tidak PKL. Tidak PKL tidak ada, sempat tidak ada. Terus prakerin juga lebih hampir 0% lah, tidak pernah barangkali ya. Iya, betul. Dengan yang jebolannya sekarang, sehingga dunia yang sebenarnya yang akan dijalani oleh anak-anak yang sekarang itu lebih melihat di dunia maya saja. Itu pun kalau anaknya kreatif. Ya, melihat bagaimana nih selanjutnya ketika keluar dari sini itu tujuan bekerjanya di sini, lalu dia berinovasi atau bahkan aktif melihat di media seperti apa gitu kan, dengan melalui teknologi itu. Betul. Ini yang jadi masalah, tidak sampai sejauh itu pemikirannya, karena pemikirannya lebih kepada pemikiran yang instan, yang dia senangi saja. Senangi. Di umuran dia. Betul. Nah, sehingga untuk meraih masa depan itu lebih kepada aku mangke saja gitu kan. Nah, itu yang dikhawatirkan. Iya. Jadi emang khawatirnya itu ya Pi ya. Ya. Jadi Pi, sebetulnya pas lihat kumis Api itu jadi terkesima terus nih Pi. Ya, kenapa? Jadi hanya sosok Api gitu yang punya karisma di sini tuh sebetulnya. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa terinspirasi yang lain gitu. Amin. Nah Pi, terus hal positif lulusan dari SMK Angkasa 1 Margahayu tuh seperti apa menurut pandangan Api nih? Kalau hal yang paling positif di SMK Angkasa 1 tentu berbeda dengan SMK yang lain. Apa tuh pembedanya tuh? Ya, pertama tentang pembelajaran kedisiplinan. Terus kita mempunyai 10 pembiasaan yang selalu 10 program unggulan ya. Yaitu kan semua pembiasaan. Pembiasaan yang diterapkan sama anak-anak kita di SMK Angkasa 1. Nah, di sekolah lain tidak ada. Salah satu salah satu keunggulan kita lebih kepada bagaimana anak-anak itu mempunyai akhlakul karimah yang ditempat ya pagi oleh Pak Ayub dan Pak Ega gitu kan. Nah, itu hal-hal yang positif. Nah, kalau dibanding dengan SMK yang lain yang tidak punya 10 program unggulan. Tentu yayasan pusat di bawah di naungan sebagai naungan daripada SMK kita. Nah, mempunyai target ke depan. Dengan melihat kondisi negara kita yang ya tidak usah diceritakan, barangkali tahu sampai saat ini, sehingga beliau yang punya pemikiran ke depan bagaimana anak bangsa ini sebagai calon pengganti para tua-tua seperti kami ini. Nah, harus pemimpin-pemimpin yang akan datang memiliki jiwa akhlakul karimah yang bagus. Yang tertuang dalam 10 program unggulan tadi. Nah, itu lengkap sekali itu. Luar biasa Pi ya, 10 program unggulan itu. Ya. Sempat nih waktu itu juga Pi, saya nggak nyangka jadi guru juga di sini Pi. Waktu itu tuh. Memang sebelumnya tidak kelihatan jadi guru gitu. Iya, betul. Gak ada muka guru-gurunya. Tapi sekarang sudah kelihatan gurunya. Iya Pi, jadi waktu itu tuh
Betul kata Api barusan, pengganti yang tua-tua gitu Iya. kan. Karena Api mah udah tua kan. Bisa aja kamu. Jadi yang muda ke depan gitu. Iya betul. Jadi waktu itu saya nggak berpikiran ke sana, Pi. Ternyata ya mungkin alhamdulillah rezekinya jadi guru. Ya. Dan merasakan, Pi, bagaimana seorang guru mengajar ke murid itu luar biasa sekali. Ya, dan memang saya juga ucapkan terima kasih banyak kepada Api yang udah mengajar saya. Tentunya karena setiap mengajar saya punya dapatin kata-kata dari Api itu. Omat. Ya. Pokoknya seperti bisa dibisahkan dan bisa. Eta Api inget ya nih saya mah dulu. Nah itu luar biasa, Api. Jadi pada prinsipnya anak didik SMK angka 1 itu kalau yang masuk ke SMK angka 1 itu masuk ke sekolah yang benar. Ya, itu pilihan yang benar, pilihan yang paling bagus benar, ya. pilihan yang paling bagus karena di SMK kita lengkap. Nah, lengkap dari mulai pendidikan jasmaninya, pendidikan rohaninya tiap hari. Dengan modifikasi waktu yang begitu terukur lah. Betul. Kalau menurut saya seperti itu. Ditambah lagi bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan besar ya, Pi ya. Apalagi dengan kita sudah ada pendukung Mitsubishi. Betul. Itu kemarin kita sampai dikasih gedung besar gitu ya. Dikasih gedung besar. Itu satu kepercayaan yang tidak bisa dianggap enteng. Betul. Tentunya harus ada kontribusi dari kita juga, terutama SDM yang hasil dari didikan kita. Kalau tidak ada SDM yang bisa dihasilkan dari SMK angka 1 belum tentu ya, Pak. Nah, itu Dudi itu betul-betul ada kolaborasi yang nyata ya. Iya. Nah, gitu. Dan sebagian ternyata yang memberikan atau akses kerjasama Dudi itu ternyata banyaknya alumni kita juga, Pi. Betul. Ternyata alumni kita itu sudah ada yang menjadi manajer, bosnya yang punya pemilik perusahaannya. Luar biasa sekali, Pi. Apalagi kalau misalkan kita merekrut anak-anak kita ya di SMK angka 1 yang kebetulan terkoordinir dalam satu alumni ya. Iya, betul. Nah, itu kalau diefektivitaskan ya seperti di SMK Margahayu ya. SMK Margahayu Ikamastu itu kebetulan saya ikut serta di dalamnya sebagai pengurusnya. Iya. Alhamdulillah ada lulusannya ada jenderal. Nah, bintang 2 ada sampai ke bintang 3 ada. Nah, sekarang ketuanya juga kolonel itu kan. Kolonel. Ya. Luar biasa. Itu Pak Fitri itu. Nah, kontribusinya apa? Kontribusinya walaupun SMA negeri itu dibangun dengan dana pendidikan dinas atau dari dinas pendidikan langsung dari pemerintah, tapi kita juga bisa memberikan kontribusi bantuan secara ekstra, artinya di luar dari dinas ya. Dari orang-orang yang sudah maju dan jadi yang sudah punya jabatan yang tinggi. Nah, kita pun SMK Angkasa banyak sebetulnya kalau ada rekrutmen seperti itu, seperti yang terjadi kemarin ya. Betul. Nah reuni kemarin juga alhamdulillah kita kan ada bapak angkatnya walaupun tidak begitu signifikan. Hanya beberapa orang yang didukung. Nah, lumayan kan itu. SPP-nya juga ada sesuai dengan tingkatan anak yang berprestasi tentunya. Nah, itu. Yang jelas yang paling utama adalah lulusan dari SMK Angkasa 1 itu bisa dipertanggungjawabkan ya. Ya, karena ada LSI-nya kan ada. Di kita ada LSI, ada Dudi kan. Ada Dudi, betul. Terus Pi, saya tuh sempet meskipun nggak jalan-jalan keluar, tapi lihat dari media sosial ternyata alumni kita tuh sudah tersebar dari Sabang sampai Merauke, Pi. Betul. Di mana-mana itu alumni SMK Angkasa 1 Margahayu itu ada di setiap daerah itu. Kalau dulu pada zaman Bapak, angkatan Bapak itu kan dulu kan elektro nih kita. Iya. Malahan kalau dulu itu SMK Angkasa 1 itu sebelum menjadi SMK Angkasa 1. Iya. Kalau dulu apa? SMK elektro. Oh, SMK elektro. Elektronika. Nah, satu-satunya di Kabupaten Bandung. Dan satu-satunya di SMK yang kerjasama dengan Arab. Oh gitu. Saudi Arabia. Iya, alumninya itu
punya kesempatan untuk bekerja di sana. Banyak yang di Arab Saudi. Luar biasa Termasuk sekali. adik Bapak sendiri. Ya, dari sini, dari SMK Angkasa. Nah, dari elektro kan disebar menjadi 3 jurusan. Betul. Itu jadi jurusan TAP, jurusan TJ, TJAT, TJAT, TTT. ya, sama transmisi. Ya, transmisi. Teknik switching. Switching dulu itu. Itu. Kalau sekarang jadi apa ya namanya ya? Kalau switching tuh atau TSW itu jadi TJAT. TJAT. Terus kalau transmisi itu jadi teknik telekomunikasi. Ya, TTT. Gitu. TAV jadi TE, teknik elektronika. Nah, luar biasa sekali ya. Jadi dibagi ya waktu itu teh jadi dari 1 dibagi 3. Dibagi 3 dan ditambah dengan jurusan yang baru sampai saat ini kan ada 7 jurusan kan. Iya, betul. Banyak sekali ya sekarang. Ya, luar biasa. Tapi semangat apa ya, pendidiknya nggak pernah pudar ya, Pi, bagusnya itu. Alhamdulillah. Terus kita juga punya alumni di luar negeri juga ya, Pi. Ya. Ternyata ada yang sudah bekerja di Jerman, Jepang, sampai terakhir waktu saya dapat informasi ada alumni kita yang dapat beasiswa sampai S3 itu di Jerman, Pi. Ya. Alhamdulillah. Sampai ke luar negeri pun kita SMK Angkasa 1 Margahayu berkibar ya, Pi. Ya. Luar biasa sekali. Makanya kalau lebih lebih bagusnya kalau alumni yang seperti itu juga bisa berkontribusi kepada kita. Betul. Bisa memotivasi pada anak-anak didik kita dan juga terutama sebagai marketing ya. Nah, itu intinya. Ketika PSB kan kita tidak perlu lagi misalkan untuk jor-joran ke tiap sekolah-sekolah. Kalau memang bisa mempertahankan image baiknya gitu. Betul sekali. Gitu. Selain alumni yang di luar negeri, kita juga ternyata apalagi lah lingkungannya tentara banyak yang sudah lulus menjadi TNI, polisi ternyata ya, Pi ya. Terus ada nggak, Pi, pengalaman ketemu alumni dan alumni itu tidak pernah melupakan sosok Api dan Api pun lupa gitu ke dia, tapi alumninya bahkan malah ingat terus gitu. Sempat nggak? Ya, sempat pernah di Tangerang ya, kebetulan. Tangerang ya? Kebetulan ada sedikit pekerjaan pada waktu itu, ada tambahan pekerjaan ya. Nah, jalan-jalan ke mall di Tangerang itu. Gaya nih. Ke mall. Nah, dengan teman-teman karena pada waktu itu mengukur ya. Ikut karena memang sebelum kesini juga bergerak di kependataan. Nah, ada 3 bulan di sana. Secara tidak sengaja masuk ke mall itu ada yang nanya, ternyata siswa dari kita. Ya, namanya si Clarissa namanya. Clarissa. Ya, halo Kak Clarissa. Ya, mudah-mudahan nonton ya Kak Clarissa nih. Atau mudah-mudahan masih bekerja di sana. Oke. Dia di sana itu sebagai admin kalau nggak salah. Admin ya? Adminnya lulusan TKJ. TKJ di SMK Angkasa itu. Dan secara kebetulan SMP-nya SMP Negeri Katapang 2. Oh, jadi yang pernah diajar. Pernah ngajar juga gitu seperti Pak Sandi. ya. Itu pernah diajar oleh saya, terus SMK-nya diajar di sini. Itu yang terjadi gitu, yang pernah ketemu dengan itu. Terus ada yang kedua namanya Sansan. Sama dengan Sandi namanya. Nama panggilan. Ya, betul. Itu pas pertama masuk 2009 dia ikut PPD ya. Iya. Dari sini tapi diteruskan di tingkat nasional kalau nggak salah. Nah, ketemu di ini secara tidak disengaja ketemu di Sasana Pajajaran. Nah, sedang melatih. Nah, udah jadi pelatih ya? Dia pelatih karena secara kebetulan dia lulusan IKIP. Dia jadi keluar dari sini langsung meneruskan kuliah. Meneruskan kuliah di IKIP. Nah, mengajar di situ. Mengajar di sana.
Intinya alumni tidak pernah lupa ya dengan dia guru-gurunya. sendiri yang justru pas jalan-jalan kan naik sepeda, kita naik sepeda nanya, Pak siapa sih, kita nggak tahu kan, dia pakai pakaian putih, pakai sabuk merah gitu kan. Oh iya betul. Yang itu PD mah kan itu yang sabuk merah, yang PD itu perisai diri ya, Pi ya. Perisai diri, bukan percaya diri. Bukan percaya diri, percaya diri. Nah, Api ini juga seorang yang hobi goes ya. Ya. Bergoes. Nah, goesnya yang paling jauh kemana tuh, Pi? Paling jauh pernah ke Pangandaran, paling jauh. Pangandaran, wih, itu berapa jam nih? 1 hari setengah. 1 hari setengah. Kalau yang sudah profesional 1 hari juga nyampe. Kalau kita mau tidak profesional, nah itu 2006. 2006 ikut ini, kalau nggak salah ikut, bukan kalau nggak salah 2006 ikut Jarum. Event Jarum. Start dari Tasik jam 9. Start dari Tasik jam 9, nyampe di Pangandaran besoknya. Ya, karena tidur di rumah teman di Banjar, tidur dulu. Iya. Nah, besoknya baru berangkat lagi. Jujur aja Pi ya, saya masih muda tapi nggak sanggup kayaknya. Kalau harus ke Pangandaran goes, aduh. Tapi luar biasa. Nah, mungkin teman-teman barangkali ada yang pertanyaan nih dari teman-teman semua yang sudah di-share di Instagram. Jadi nanti Api akan jawab nih pertanyaan dari teman-teman nih. Siap Pi? Siap. Luar biasa sekali. Oke Pi, ada lumayan banyak nih. Siap Pi. Pertanyaan yang pertama, apa harapan Bapak untuk siswa-siswi Bapak? Ya, kalau harapan saya sebagai guru ya, betul. Guru, siswa-siswi kami SMK Angkasa 1 bisa mempertanggungjawabkan daripada hasil studinya di SMK Angkasa 1 yang lengkap, tepat, jelas ya, dan terukur, yang terkurung dalam 10 program unggulan itu, sehingga bisa bersaing jujur, bersaing akhlakul karimah di luar, dan bisa bekerja dengan baik di tempatnya gitu. Iya, mantap tuh jawabannya. Puas gak jawabannya? Pasti dong puas ya. Terus ada pertanyaan lagi nih Pi, 2. Oh tadi nih ada satu lagi nih pertanyaan berikutnya. Tips bahagia ala Bapak. Asik, bahagia cenah. Ya Allah. Kalau tips bahagia ala saya gimana tuh? Saya juga harus mendengarkan karena saya pengen bahagia juga. Lagi galau. Tips bahagia ala saya. Betul. Nah, terima apa adanya saja. Terima apa adanya saja. Jadi syukuri apa yang kita terima. Oke, syukuri apa yang kita terima tuh, itu tips ala bahagia dari Pak Wawan. Nah, terus selanjutnya, apa tantangan bagi Bapak sebagai guru dalam mengajar secara daring? Nah, ini Pi, bagus sekali pertanyaannya. Tantangan saya sebagai guru ya dengan pembelajaran daring, ya tantangannya pertama sinyal, karena kita tidak ditegaskan untuk mulai daring dari sekolah. Betul. Tapi bisa jadi dari rumah. Kan? Jadi tidak ditentukan wajib dari sekolah. Nah, tantangannya itu paling sinyal, juga kuota gitu kan. Sinyal, kuota, terus yang jelas mengenai kesiapan waktu daripada anak itu sendiri. Iya, betul. Apakah anak itu siap ketika pembelajaran daring itu sesuai dengan jam pelajarannya. Nah, itu yang jadi masalah. Kadang siswa masih ada yang tidur. Nah, itu tantangan yang paling paling krusial. Iya. Sehingga ketika sebuah aplikasi ketika masuk sekolahan ID itu kan. Betul. Nah, ada yang dia masuk entah mengikuti atau masuk keluar lagi, karena itu kan ada cirinya, ada biru, ada hijau kan gitu. Betul. Kalau biru ngikuti semua kan sampai selesai.
Kalau hijau dia masuk keluar lagi. Nah, itu ya tantangannya paling itu. Tantangannya berarti sinyal, kuota, terus kondisi kondisi siswanya juga. Kesiapan siswa ya paling berat itu tantangannya. Nah, betul. Jadi tapi kita harus terjalankan terus ya, Pi. Ya, kalau guru mah jelas-jelas harus memberikan pembelajaran kan. Nah, ini yang jadi masalah tantangan siswa kan kita itu betul. Untuk mengecek siswa apakah seragam pada waktu itu masuk atau tidak, itu yang jadi masalah. Jadi masalah itu biasanya. Oke, pertanyaan berikutnya, apa pengalaman yang paling membahagiakan selama mengajar di SMK Angkasa 1, Pak? Nah, yang paling membahagiakan siswanya ketika saya masuk ke kelas, dia sudah siap mendengarkan apa yang saya akan sampaikan. Saya akan beri bimbingan kepada dia, mengiringi pembelajaran apa yang dia inginkan. Nah, dia sudah siap, sudah siap. Jadi bukunya siap, konsentrasinya siap. Jadi mereka udah siap belajar, belajar sesuai dengan kesiapan dia kan. Kalau siap gerak gitu kan. Nah, istirahat gerak. Nah, itu yang menyenangkan selama mengajar mungkin konsekuensi siswa itu sendiri. 4 pertanyaan itu dari Nia Daiman. Nah, nanti di follow ya temannya. Oke, terus pertanyaan berikutnya dari Sinta Putri nih, Pi. Ya. Ini podcast alumni Min. Siap, insya Allah akan diundang. Alumni juga nanti akan diundang, Pi, ke sini ya. Siap. Lalu ada Maifa nih, jantung Al-Quran adalah gak usah dijawab mungkin itu ya. Bisa dijawab. Boleh ya, udah boleh. Oke. Jantung Al-Quran adalah Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, udah dijawab ya. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan dari media sosial, Pi. Jadi alhamdulillah ternyata kita juga udah lumayan lama juga mau ngobrol di sini. Pengalaman dari Api luar biasa sekali. Dari mulai tahun 2009 mengajar di sini sampai sekarang, dan alumni pun juga yang sudah keajar sama Api tidak pernah lupa dengan Api. Berikut saya juga sama, tidak pernah lupa yang namanya kata-kata atau kalimat sabisa kudu bisa. Nah, itu intinya mah saya nggak akan pernah lupa dengan kata-kata itu. Seperti Bapak Kepala Sekolah manjada. Bentar, Kepala Sekolah yang mana, Pi? Pak Rusnata. Pak Rusnata ya, berarti yang keberapa ya, lupa lagi ya saya. Itu yang ke-6 kalau nggak salah. Lumayan. Meren. Udah lama juga ya itu. Nah, mungkin alhamdulillah, Pi, terima kasih banyak. Oh iya, Api ada kata-kata atau kalimat-kalimat untuk mungkin calon siswa di sini ataupun para alumni yang sudah bekerja di luar, mungkin ada 1 patah 2 kata untuk mereka semua. Untuk para calon siswa SMK secara umum, ya pilihlah SMK Angkasa 1 sebagai SMK atau sekolah lanjutan kalian ya, untuk meneruskan cita-cita kalian, karena di SMK Angkasa 1 lengkap dengan pembelajaran yang kalian inginkan sebagai bahan modal untuk masa yang akan datang yang kalian cita-citakan. SMK Angkasa 1 bisa dengan program 10 unggulan. 10 program unggulan. Lalu untuk para alumni yang sudah keluar dari SMK Angkasa 1, nah saya ingin sampaikan atas nama SMK Angkasa, atas nama Wiyata Mandala SMK Angkasa 1, nah bekerjalah yang sudah bekerjalah dengan penuh dedikasi. Bawalah SMK Angkasa 1 sebagai wacana anak-anak kalian, penerus kalian, sebagai figur daripada SMK yang unggul SMK yang pernah kalian duduki di SMK Angkasa 1. Yang kedua, bekerjalah dengan penuh sukacita, penuh kejujuran, penuh tanggung jawab. Bawalah SMK Angkasa 1 selalu, karena SMK Angkasa 1 adalah nomor 1. Mantap, luar biasa sekali. Tepuk-tepukan dulu dong. Nah, terus Pi, sempat lupa untuk para siswanya nih. Tadi kan calon siswa sini, terus alumni dari SMK Angkasa 1 Margahayu. Sekarang
siswa-siswi yang masih sekolah di SMK Ya. Angkasa 1 Margahayu? Kalian siswa-siswi SMK Angkasa 1 Margahayu, pilihan kalian itu pilihan yang benar. Ya. Pilihan SMK Angkasa 1 pilihan yang benar, satu pilihan yang benar. Maka belajarlah dengan sungguh-sungguh, belajarlah dengan penuh sukacita, belajarlah dengan penuh rasa tanggung jawab, dengan dasar ibadah. Karena SMK Angkasa 1 bukan hanya mengajarkan secara studi umum, tapi juga mengajarkan akhlakul karimah yang bernuansa keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Profil pelajar Pancasila merupakan satu yang utama di SMK Angkasa 1. Terutama ketuhanan Yang Maha Esa. Kita didik bahwa SMK Angkasa 1 melahirkan anak didik yang akhlakul karimah. Itu saja barangkali. Luar biasa. Jadi untuk para calon siswa-siswi SMK Angkasa 1 Margahayu, jadi jangan jangan bertanya-tanya lagi lah ya. Itu sudah pasti yang namanya SMK Angkasa 1 Margahayu itu luar biasa. Banyak jurusannya, banyak programnya, apalagi jangan ragu. Kita punya 10 program unggulan ya, Pi ya. Jadi teman-teman calon siswa-siswi asal SMP yang sudah lulus ya. Mau melanjutkan ke SMK, pilihlah SMK Angkasa 1 Margahayu. Luar biasa. Terus untuk alumni juga semangat terus bekerjanya, jangan lupa SMK Angkasa 1. Itu adalah rumah kalian semuanya. Awal kalian belajar di SMK kita. Betul. SMK kami. Terus untuk para peserta atau siswa-siswi yang masih bersekolah, kalian juga gak salah pilih SMK ini. Karena luar biasa sekali. Jadi tetap harus semangat, tetap harus kuat. Semua pembelajaran di SMK Angkasa 1 sudah terukur. Apapun yang kalian rasakan, keenakannya pun itu sudah terukur, enaknya pun sudah juga terukur. Luar biasa. Jadi SMK Angkasa 1 tidak akan memberikan pembelajaran yang salah. Betul. Wih, kenapa ya kalau saya dengar kata-kata atau kalimat api jadi suka termotivasi terus nih. Harus ya. Ini guru PKN yang luar biasa. Siap. Nah, mungkin alhamdulillah kita sudah di penghujung acara, Pi. Dan teman-teman jangan lupa ya, tonton terus channel kita di SMK Angkasa 1 Margahayu. Podcast ini jangan lupa, jangan di skip setiap nonton. Dan jangan lupa juga untuk like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa juga untuk klik lonceng biar kalian mendapatkan notifikasi dari channel kita. Itu saja, terima kasih Api hari ini. Ini salam lagi ya. Karena guru saya. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.